Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baik, kita ketemu lagi dalam Fisika 1. Dan sekarang saya akan membahas tentang kinematika dua dimensi ya. Jadi kinematika ini bahasa dari gerak ya, yang belum memperhitungkan sebab-sebabnya. Oleh karena itu kita sebut dengan kinematics ya. Dan kali ini bahasanya menginjak ke two-dimensional kinematics ya. Baik, apa yang akan kita pelajari dalam satu sesi ke depan ini adalah pertama meresum kemarin gerak proyektil ya, projectile motion. Kemudian nanti akan kita bahas circular motion atau gerak melingkar. Dan kemudian nanti sedikit ada bahasan tentang dimensional analysis ya. Sebuah trik untuk mengecek apakah Anda sudah secara konsisten memahami formula dan konsep-konsep yang diajarkan pada kuliah ini. Baik, pada bahasan yang lalu Anda sudah belajar tentang projectile motion ya. Ini dua dimensi ya, gerak peluru seperti ini dua dimensi ya. Kalau dia ditembakkan seperti ini, nanti akan lintasannya akan seperti ini. Dan dia membuat gerak dalam dua dimensi. Selain sumbu X, dia juga bergerak dalam sumbu Y. Dan Anda sudah belajar bagaimana menentukan posisinya X-nya ya. Posisi searah sumbu X-nya Anda sudah tahu, belajar begini. Kemudian Vx-nya juga Anda sudah belajar ya. Percepatannya Anda sudah tahu. Demikian juga yang arah sumbu Y Anda sudah tahu cara menentukan baik posisi, kecepatan maupun percepatannya. Baik. Dan nanti hasil akhirnya adalah resultan dari vektor-vektor yang searah dengan X dan searah dengan sumbu Y. Baik, sekarang kita melangkah ke gerak melingkar ya, circular motion ya. Oke. Baik, sekarang pandang sebuah titik hijau ini. Titik hijau ini bergerak melingkar ya, bergerak melingkar. Bisa begini ya, searah dengan jarum jam. Bisa dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, biasanya di dalam lazimnya kita mengarahkan kepada gerak yang berlawanan arah jarum jam. Tidak apa-apa, kebalik-balik juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ini biar konsisten dengan buku-buku dan bahasan yang lain ya. Jadi sebuah titik di hijau di sini itu, kalau dia dipetakan dalam sumbu X dan sumbu Y di sini, dia selalu punya posisi berapa posisinya searah sumbu X dan berapa posisinya searah sumbu Y. Selalu ada dua nilai. Ya, karena ini memang two dimensional ya. Nah, kalau misalnya ini jari-jarinya lingkaran ini jari-jarinya R ya, R besar. Ya, jadi R besar itu adalah besarnya R kecil. Jadi kalau R kecil ini adalah vektor ya, vektornya. Ya, vektor posisi dari titik hijau ini, si hijau saya sebut sebagai si hijau ini. Ini vektor posisinya adalah R kecil ini. Nah, besarnya adalah nilainya adalah R besar. Ini jari-jari ya, jari-jari. Nah, oke. Nah, jadi si hijau ini kalau dia bergerak begini, maka baik X-nya maupun Y-nya berubah. Kalau misalnya masih di sini, X-nya agak gede ya, tapi Y-nya agak kecil. Ya, gitu. Demikian dan seterusnya. Jadi kalau dia sudutnya ini bergerak, omega T ini sudut ya. Ini anggap theta ya, seperti yang di kanan ini.
ini anggap sebagai theta. Jadi tetanya itu sama dengan, didefinisikan sama dengan omega T. Kenapa? Karena sudutnya itu berubah-ubah. Nah, berubah-ubah tergantung kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudut omega dikalikan waktu, ya. Kecepatan kali waktu ini adalah sudut, ya. Kecepatan sudut dikalikan waktu ini adalah sudut, ya, theta. Jadi theta sama dengan omega dikalikan T. Jadi kalau omeganya berubah, ya, tetanya berubah lalu omega T-nya berubah, maka posisi X dan posisi Y-nya berubah. Berubahnya seperti ini. Anda sudah tahu kalau dia mengapit sudut begini, maka ini menjadi R cos, ya. R cos sudut. Ya, sudutnya R cos theta lah kita. Sehingga ini bisa disebut juga R cos omega T. Ingat bahwa omega T itu adalah theta. Sedangkan posisi searah sumbu Y ini R sin omega T, ya. Jadi seperti itu. Agak gampang, ya, agak gampang. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pindah ke gambar yang sebelah kanan, ya. Jadi kalau sudutnya itu berubah, ya, sudutnya berubah dengan kecepatan omega, gitu, seperti itu, maka akan lahir si hijau ini, ya. Sesungguhnya kecepatannya itu ini seperti ini, ya, arah tangan sial begini, ya, menyinggung, arah garis singgung, ini V-nya. Jadi kalau di sini V-nya berubah lagi seperti ini arahnya, ya. Jadi ini kita membahas gerak melingkar beraturan. Artinya kecepatan atau lajunya ini tetap, tapi arahnya yang berubah. Jadi berbelok seperti ini, ya. Nah, kalau ada kecepatan yang berubah, ya, meskipun lajunya tetap tapi arahnya berubah-ubah, berarti di situ ada gaya yang bekerja pada si hijau. Ini yang dinamakan gaya sentripetal, ya. Gaya sentripetal. Ya, jadi pada si hijau ini bekerja gaya sentripetal. Tapi dalam sesi ini saya tidak akan membahas tentang gaya ini, ya, tapi kinematiknya dulu, ya, kinematiknya dulu. Ya, nanti gaya ini dipelajari di bab tentang hukum Newton, ya, gitu. Nah, sekarang saya jelaskan dulu konsep-konsepnya. Ya, pertama, ya, kalau Anda berhadapan dengan gerak melingkar, konsep pertama yang tidak boleh hilang adalah jari-jari. Nah, itu harus Anda simpan, ya. Konsep tentang jari-jari itu harus Anda simpan, karena itu selalu akan muncul dalam persamaan-persamaan gerak melingkar. Ya, sama dengan waktu Anda membahas gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, gaya gravitasi itu pasti dia bekerja. Ya. Nah, di dalam gerak melingkar ini yang bekerja adalah yang konsep pertama yang harus Anda ingat adalah jari-jari, ya, jari-jari. Dan itu harus sudah di luar kepala, jari-jari. Nah, selain jari-jari, yang harus Anda ingat, Anda simpan di dalam kepala adalah yang kedua adalah tentang keliling dari lingkaran ini. Nah, seperti Anda ketahui kalau jari-jarinya R, maka keliling yang ditempuh ini adalah 2pi kali R, ya. Jadi di dalam gerak melingkar itu istilah-istilah keliling lalu 2pi lalu R itu selalu muncul. Ya, pi selalu muncul, 2pi selalu muncul, ya. Makanya itu harus Anda Anda simpan di dalam kepala. Ya, 2pi R itu kelilingnya. Ya, 2pi R kelilingnya. Ya. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau satu putaran dia menempuh gerak satu putaran dari hijau sampai ke hijau lagi begini, maka yang ditempuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Ya. Saya ulang, kalau dia bergerak melingkar satu putaran, itu sudut yang ditempuh 360 derajat. Ya.
Artinya itu adalah 2pi. Ya, 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Ya. Nah, keliling yang ditempuh berapa? 2pi r. Anda ingat ya. Jadi sudutnya itu yang ditempuh itu 2pi, kelilingnya 2pi r. Jadi antara sudut dan keliling ini saling berhubungan. Ya, hanya perbandingannya sama dengan R. Sudutnya 2pi, kelilingnya 2pi R. Ya. Jadi Anda ingat itu ya, yang kedua itu ya, tentang keliling dan hubungan keliling dan sudut ya. Jadi hubungannya keliling dan sudut itu hanya faktor pengalinya hanya R. Ya. Di keliling sama dengan sudut dikalikan R. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas, kita sudah tahu bahwa posisi X-nya itu R cos omega T. Ya. Ingat ya, ini ya. R-nya yang ini, cos karena dia proyeksi di sini, lalu cos theta ya. Berarti R cos theta. Nah, ini anggap Anda mengatakan R cos theta. Ya. R cos omega T yang Y-nya adalah R sin omega T. Nah, gitu. Nah, di pelajaran yang lalu Anda kan sudah tahu bahwa kecepatan, kalau Anda punya posisi, ini posisi ya. Ingat, baris yang pertama ini posisi. Yang kiri ini posisi dalam arah sumbu X, yang kedua ini posisi dalam arah sumbu Y. Nah, kalau Anda tahu ingin kecepatan dalam arah sumbu X, Anda turunkan ini terhadap waktu. Demikian juga kalau Anda ingin tahu kecepatan searah sumbu Y, Anda turunkan posisi ini terhadap waktu. Nah, R itu konstan karena dia jari-jari. Jadi dia kalau diturunkan terhadap waktu, dia nggak terpengaruh, dia tetap R ya, tetap R begini. Nah, cos omega T, kalau diturunkan terhadap waktu, omeganya keluar. Ya, omeganya keluar ke sini, bergabung dengan R di sini. Lalu yang cos ini menjadi sin. Ya, persis. Ya, sudut-sudutnya persis, nggak berubah. Jadi cos itu kalau diturunkan terhadap waktu, ya, cos omega T diturunkan terhadap T, itu menghasilkan min sin. Maka di sini istilahnya min R, ini bawaan dari sini. Lalu omega ini karena diturunkan, ya, ini kan sudutnya omega T, omeganya keluar menjadi begini, sin omega T. Ya, demikian pula untuk kecepatan dalam arah sumbu Y, ya ini diturunkan. Kalau ini diturunkan, sin ini tuh kalau diturunkan menjadi cos. Ya, sehingga omeganya keluar lalu berubah menjadi cos. Nah, seperti ini. Ya. Ini kecepatannya. Jadi kalau gampang sekali, kalau kecepatannya dalam satu sumbu X begini, sumbu Y begini. Ya, tinggal ini diturunkan terhadap waktu. Bagaimana percepatannya? Ya diturunkan sekali lagi. Ya, turunkan sekali lagi. Jadi ini kalau diturunkan sekali lagi, ini tetap, min R-nya tetap, lalu sin diturunkan terhadap T, sin omega T. Berarti menjadi cos ya, tapi omeganya keluar. Omeganya keluar, bergabung menjadi omega kuadrat. Lalu cos omega T. Ya. Lalu di sini juga demikian, ini cos diturunkan menjadi min sin. Jadi ini berubah lagi menjadi min ya. Min omega kuadrat karena ini keluar, omeganya bergabung dengan sini menjadi omega kuadrat sin omega T. Ya. Nah, coba Anda perhatikan benar ya. Anda perhatikan yang ini. R cos omega T. Persis seperti ini kan? R cos omega T ini sama dengan X. Berarti persamaan AX ini, percepatan dalam arah sumbu X ini sama dengan min omega kuadrat, ini omega kuadrat, dikalikan X. Karena R cos omega T ini sama dengan X. Nah, gitu ya. Menjadi simpel akhirnya. Formulanya menjadi simpel. Demikian juga yang AY.
sama dengan min omega kuadrat Y, ya, sama ini ya. Min omega kuadrat Y, karena R sin omega T itu sama dengan Y, ya. Jadi bisa dituliskan begini. Nah, ini kalau di jumlah saudara, ini kalau Anda jumlah, ini akan menjadi omega dikalikan R. Ya, omega kuadrat dikalikan R seperti ini, ya. Jadi ini. Besarnya berapa? Besarnya sama dengan V kuadrat per R, ya, besarnya. Nah, kalau sudah begini, ini ada resultan. Ini Anda resultan akan menjadi seperti ini. Dan ini arahnya adalah arah jari-jari. Jadi percepatannya itu percepatan arah radial. Ya, arah radial. Jadi selalu titik hijau itu selalu ditarik menuju ke pusat. Nah, itu namanya gaya sentripetal nanti ya. Nah, V-nya berapa? V-nya kalau ini Anda Pitagoras ya, V-nya kan Anda Pitagoras, maka akan ketemu ini. Ya, ingat bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1 ya. Kalau ini Anda cari Pitagorasnya, maka Anda akan ketemu ini. R dikalikan sudut, ini adalah V-nya atau lajunya. Ya, gitu. Jadi agak gampang sekarang menganalisis gerak melingkar beraturan. Ya. Nah, ini konsep-konsep ringkasannya seperti ini. Trajectories with gravity near the surface of the earth and no air resistance. Ya. Jadi gerak di dekat permukaan ya, dari permukaan tanpa ada gaya gesekan dari udara atau gaya gesekan yang lain. The velocity is constant in magnitude. Ya, jadi kecepatannya itu konstan, lajunya konstan, but changes directions. Ya, tapi arahnya berubah. It points tangentially. Arahnya adalah garis singgung. Tangensial itu garis singgung. Ya, kalau normal itu tegak lurus, tapi kalau tangensial itu garis singgung. Ini namanya arah percepatan itu namanya arah radial. Yang tegak lurus dengan arah radial ini namanya arah tangensial ya. Makanya disebut dengan tangentially gitu ya. The acceleration is constant in magnitude but changes direction. Jadi percepatannya itu konstan ya. Tapi arahnya yang berubah ya. It points radially inward. Jadi arahnya itu arah radial menuju ke dalam ya. Besarnya kecepatan itu adalah V kuadrat dibagi dengan R ya. V kuadrat dibagi dengan R ya, seperti ini. Boleh Anda tuliskan begini, boleh begini, it's up to you ya. Oke. Contoh sekarang. Contoh. The moon revolves around the earth for 28 days. Jadi bulan mengelilingi bumi, 1 bulan itu 28 hari. Ya. The distance between the earth and the moon itu 380 ribu kilometer. Nah, Anda sudah tahu itu, 1 bulan itu 28 hari Anda sudah tahu. Dan jaraknya bulan ke matahari Anda juga bisa cari di Google, juga bisa gampang sekali, 384 ya, 380-an sekian ribu kilometer ya. Nah, pertanyaannya kira-kira Anda membayangkan linear speed-nya bulan itu berapa? Linear speed itu artinya gerak translasinya ya, berapa meter per detik kira-kira ya, bisa mengelilingi bumi sedemikian cepat. Itu hanya 28 hari bisa mengelilingi bumi ya. Itu kira-kira kecepatannya berapa?
angular velocity-nya berapa? Kecepatan sudutnya. Ya, maksudnya dalam 1 menit itu menempuh berapa derajat perubahan sudutnya. Ya. Lalu ditanyakan tentang percepatan sentripetal. Ya, baik, kita bahas sekarang. Solusinya gampang sekali. Anda tahu keliling dari bumi, S keliling. Dan keliling itu selalu kan, tadi saya katakan berkali-kali, di dalam gerak melingkar itu mesti ada R-nya. Ya, lalu dikalikan 2pi. Ya, 2pi R ini adalah keliling dari bumi. Ini kalau Anda masukkan, Anda hitung-hitung besarnya sama dengan ini. Ya. Oke. Waktunya 28 hari. 28 dikalikan 24 jam dikalikan 3.600 detik. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Hasilnya. Berarti kalau begitu kecepatannya ya keliling dibagi dengan waktu. Ya, keliling dibagi dengan waktu. Ini bukan kali ya, ini bagi ya. Ini supaya Anda kritis saja. Ya, bagi. Nah, ketemunya adalah 99 meter per detik. 99 meter per detik. 1 detik itu kira-kira menempuh jarak antar gawang dari lapangan sepak bola. Yang 100 meter itu. Ya, itu per detik. Ya, kecepatannya segitu. Nah, kecepatan sudutnya sama dengan V dibagi dengan R. Ya, jadi ini 99 meter per detik ini dibagi dengan jari-jarinya. Jadi kecepatan sudutnya itu 3,58 kali 10 pangkat min 7 radian. Ya, sudutnya ya lambat ya karena jaraknya jauh. Ya, maka kecepatan sudutnya sekian dalam 1 detik akan menempuh 3,58 kali 10 pangkat min 7 radian. Ya. Kecepatan sudutnya berubahnya itu. Ya. Nah, kalau Anda ditanya berapa kecepatan sentripetalnya, ya V kuadrat dibagi dengan R, 99 kuadrat dibagi dengan R. Ketemunya 26 kali 10 pangkat min 6 meter per detik kuadrat. Ya, Anda bandingkan dengan percepatan gravitasi. Jauh, ya. Ini jauh lebih kecil dari percepatan gravitasi. Ya. Itu. Baik, sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan di depan tentang dimensional analysis, Anda harus membiasakan diri mengecek ya kalau sedang misalnya Anda mengerjakan soal atau latihan, Anda bikin sketsa lalu ngecek apakah jawabanmu itu sudah benar atau belum. Anda bisa melakukan itu dengan dimensional analysis. Ini adalah checking ya untuk memeriksa apakah Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ya. Contoh misalnya percepatan sama dengan V kuadrat per R. Ini benar nggak? Anda ragu-ragu apa ya? Percepatan itu V kuadrat per R atau per R kuadrat atau V per R, saya kok lupa. Nah, Anda lakukan namanya analisis dimensional. Ya, misalnya gini. Oh ya, percepatan itu ingat Anda adalah meter per detik kuadrat. Ya. Seandainya Anda lupa, misalnya lupa V kuadrat per R, maka pasti itu salah ya. Itu salah. Misalnya Anda mengatakan suatu ketika ingatmu itu bukan V kuadrat per R, misalnya V per R gitu ya. Nah, itu pasti salah karena kalau V per R di sini itu meter per detik, ini itu meter, sehingga kalau dibagi itu menjadi per detik. Jadi nggak cocok dengan satuannya percepatan yang meter per detik kuadrat. Ya gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda suatu ketika lupa atau harus kembali kepada analisis dimensional begini.
ya. Ini V kuadrat per R, jadi ini meter per detik, Anda kuadratkan dibagi dengan meter, ya, ketemunya adalah meter kuadrat per detik kuadrat per meter, jadi ketemunya meter per detik kuadrat. Oh, berarti benar, ya. Itu adalah cara untuk mengecek apakah formula-formula yang Anda simpan itu benar apa tidak. Tolong Anda kalibrasi dengan melakukan analisis dimensional. Baik saudara, ini catatan dari perkuliahan sesi ini. Position, velocity, and acceleration are all vectors and need to be manipulated using either arrows, kualitatif, or components, kuantitatif. Ya. Jadi semuanya adalah vektor yang harus dijumlah, dikurangkan secara vektor pula. A vector can change by changing its magnitude, speed, or direction, or both. Ya. Vektor bisa berubah dengan mengubah arahnya, atau besarnya, atau mengubah dua-duanya. Ya. All three changes imply the presence of an acceleration. Jika vektor-vektor itu berubah, kecepatan-kecepatan itu berubah, semuanya itu menunjukkan adanya percepatan, gitu ya. Checking the units of dimensions of an answer will help to guard against simple careless mistakes. Jadi kalau suatu ketika Anda sudah ketemu hasil atau Anda lupa rumus, Anda coba lakukan analisis dimensional untuk meyakinkan bahwa persamaan-persamaanmu itu sudah benar. Oke, demikian saudara pada kuliah hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di forum Kulino. Pastikan pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami jawab di forum itu, dan partisipasimu di dalam forum itu akan dianggap sebagai presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.